Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat pagi. Perkenalkan, saya Eunike Stefani, selaku moderator pada School of Design pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dari peserta sekalian pada SOD kali ini. Pada SOD kali ini, kita akan mengasah kemampuan dari peserta dalam hal mendesain grafis dengan menggunakan aplikasi Photoshop yang akan dibawakan oleh pemateri kita yang luar biasa, yaitu Kakanda Fatur Firmansyah. Namun, sebelum masuk pada pemateri, terlebih dahulu saya persilakan kepada Kakanda Muhammad Akhtar, selaku Presiden BEM Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa, untuk memberikan sambutan kepada Kakanda Muhammad Akhtar, saya persilakan. Ya, cek apa suara saya terdengar, Bu Moderator? Iya, terdengar, Kak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, Kakanda pemateri kita pada pagi hari ini. Kemudian yang saya hormati pula teman-teman BLM yang sempat hadir juga pada pagi hari ini. Kemudian yang saya hormati pula Ibu Menko Eksternal saya dan juga Pak Menteri Infokom di BMFK Unibos beserta stafnya. Kemudian yang tak lupa pula yang saya sayangi, teman-teman yang telah bergabung dalam School of Design pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah, rahmat dan hidayahnya sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan program kerja, salah satu program kerja dari Kementerian Infokom, Informasi dan Komunikasi, yakni School of Design 2021. Harapan saya adalah semoga dalam pelaksanaannya ini berjalan dengan lancar dan juga output yang diharapkan dari School of Design itu sendiri dapat tercapai juga dan juga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang sudah memang mau belajar untuk dalam hal mendesain itu sendiri. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat dan bernilai ibadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kakanda Akhtar atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya saya persilakan, selanjutnya kita akan masuk saja kepada materinya, di mana akan dibawakan oleh Kakanda Fatur Firmansyah. Kepada Kakanda Fatur, saya persilakan, Kak. Namun terlebih dahulu, mungkin dari teman-teman Infokom bisa dibantu untuk share screen dari CV dari Kakanda Fatur. Apakah suara saya terdengar? Halo, cek. Iya Kak, sudah kedengaran Kak. Mohon maaf sebelumnya Kak, mungkin mau dibacakan terlebih dahulu untuk CV-nya Kak. Baik, untuk CV dari Kakanda Fatur Firmansyah untuk SMP dan SMA Pesantren IF Imin Putra pada tahun 2011 sampai 2017, untuk Universitas Hasanuddin Ilmu Komunikasi tahun 2018 sampai sekarang. Untuk kemampuan dari materi kita pada hari ini ada bidang layout untuk UI Design, kemudian ada color teori, kemudian ada tipografi, logo design, branding, web design, UI design, kemudian packing design, ada editorial design, infographic design, fotografi, dan banyak lagi. Untuk technical skill-nya ada Adobe Photoshop, ada Illustrator, terus ada Adobe InDesign, ada Premiere, kemudian ada Google Slide, Microsoft Office, Figma, dan Adobe XD. Kemudian untuk experience-nya, setelah 4 tahun freelance sebagai graphic designer dari tahun 2017 sampai sekarang. Bisa dilihat untuk per side story-nya.
Yang ini nggak usah kali dijelasin. Ini portfolio aja. Baik, mungkin saya persilakan kepada Kakak Fatur untuk membawakan materinya, Kak. Saya persilakan, Kak. Oh ya, pertama-tama yang terhormat Presiden BEM FK Unibos, yang terhormat seluruh jajaran kementerian yang sempat hadir pada acara kali ini, dan semua yang saya apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh peserta yang hadir pada acara School of Design kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi, perkenalkan, nama saya Fatur dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin. Terima kasih banyak sudah diundang menjadi pembicara pada kegiatan kali ini. Jadi, sebenarnya tidak menutup kemungkinan sih dari teman-teman di sini semua ada yang lebih tahu tentang materinya. Jadi, misalnya jika nanti ada kesalahan kata-kata, mohon dikoreksi saja. Nah, teman-teman. Jadi pertama-tama itu muka disclaimer dulu. Jadi sebentar itu kita tidak bakalan bahas di teknik advance kayak manipulasi foto yang kayak ada di poster acaranya, yang itu kayak ada orang muka terlepas begitu, banyak efek-efeknya. Yang materi yang bakalan saya bawakan itu ini tentang graphic design fundamental. Jadi semoga dari akhir pembicaraan sesi 1 kali ini dapat memberikan insight baru di dalam dunia desain grafis. Jadi saya mau dulu lihat dulu ini nama acaranya School of Design. Tujuannya sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan dalam mendesain grafis bagi KBM FK Unibos. Ya, sangat keren sekali niatnya dari program kerja kementeriannya. Terus ya, kenapa kemudian mau bahas ini desain fundamental? Karena menurutku ini yang banyak dilupakan sama kebanyakan orang yang mau mendesain. Biasanya langsung mau desain yang bagus, padahal sebenarnya yang kayak begini nah lewatkan dulu. Jadi kalau dilihat dari definisinya, desain fundamental itu merupakan sebuah dasar atau fondasi dari setiap media visual, baik itu seni rupa, desain web, hingga desain grafis. Jadi dari semua desain yang ada ini, yang ada di sekitar, yang ada muncul di sosial media, yang kita lihat sehari-hari, itu ada semua aspek-aspek desain fundamental dalam situ. Yang kayak garis, bentuknya, teksturnya, warnanya, keseimbangannya, keharmonisannya, keselarasannya. Pokoknya kita sebentar bahas lebih mendalam hal-hal beberapa yang aku bilang tadi di materi pada sesi kali ini. Okay, next. Jadi sebelum itu lagi harus kita dulu tahu kenapa sih kita mau belajar desain. Jadi kita ada ini di lingkungan global modern yang kompetitif, yang bikin kita desain grafis menjadi bagian penting dari semua lini kehidupan, kayak baik itu bisnis, usaha, pekerjaan, acara, dan sebagainya. Ya sih, memang sih apa-apa sekarang itu desain, sedikit-sedikit desain saya, sedikit-sedikit poster saya. Jadi kayaknya jelas, jadi apa tujuan ini belajar desain, karena memang banyak keuntungan yang bisa kita dapat kalau belajar desain. Atau muka dulu tanya deh satu orang buat teman-teman yang mau jadi relawan dong, kira-kira kenapa sih mau belajar desain? Satu orang dong, raise hand. Langsung nyalain aja mic-nya. Why learn design? Ada nggak teman-teman yang mau jawab ini? Kenapa sih alasannya mau belajar desain? Kenapa sih mau bela-belain masuk di Zoom-nya? Itu ada yang raise hand.
Tapi Kak, saya Silakan. karena desain itu banyak dipakai di kegiatan sehari-hari Kak. Oh iya, cocok nih. Ada lagi nggak? Kenapa mau belajar desain? Teman-teman yang lain. Oh, oke, Pak Dek, kalau begitu saya lanjut nih. Jadi alasan kalau saya pribadi itu kenapa Kak mau belajar desain dari dulu, karena menurutku skill ini adalah skill yang relevan Ki dan bermanfaat Ki bagi zaman sekarang. Sebagaimana tadi yang definisi yang tadi itu bilang apa-apa sekarang itu desain, apa-apa media visual misalnya. Kemudian alasan keduanya, bisa Kak berkomunikasi dengan audiens melalui visual. To be honest, saya orangnya susah Kak buat mau bicara terstruktur, jadi maaf Mami kalau agak terbata-bata begini cara aku bicara. Terus juga susah Kak buat menulis panjang, tulis jurnal. Jadi salah satu yang menjadi alternatifku itu kalau apa-apa yang selama ini kulakukan itu mendesain Kak. Kalau ada mau ku sampaikan maksudku ke orang yang skala agak besar begitu, biasa mendesain begini loh, proposal didesain. Ya, kalau saya itu pribadi. Kemudian alasan ketiga aku mengasah kreativitas gitu ya. Kan kalau definisinya kreativitas itu daya cipta. You make something, intinya membuat begitulah. Mau sekedar asah-asah gitu, meskipun tidak ada job, biasa mendesain biasa saja. Oke. Terus pada sesi ini, materi pertama kali ini, sesi ini secara garis besar kita bakalan angkat 4 materi yang tentang fundamental design. Itu ada intro, ada color, ada tipografi, dan ada layout. Jadi sebentar untuk sesi pertama ini 4 yang mau ku angkat materinya. Pertama itu intro, pengenalan. Desain grafis, pengertian desain grafis itu menurut KBBI adalah seni dan praktik untuk menyampaikan informasi secara visual dengan mengombinasikan unsur gambar dan teks. Nah, jadi kayaknya make sense gede dari definisinya ini dengan tadi alasanku belajar desain. Kemudian ada lagi tambahannya nih, desain grafis adalah suatu proses sekaligus hasil dari proses itu sendiri. Kemudian di materi kedua nanti kita akan belajar tentang color. Udah jelas dong pasti color, warna. Yang ini warna guys. Yang bisa dilihat di layarnya yang ini yang kulingkarin warna. Itu juga putih warna sih sebenarnya. Kemudian sebentar juga kita ada materi tentang tipografi. Tipografi itu teknik dalam memilih atau menata huruf dengan indah dalam suatu tersedia. Jadi kalau dari slide itu yang ini dibilang tipografinya. Itu juga sih yang tulisan-tulisan kecil. Itu jadi tipografi itu. Kemudian sebentar juga kita akan bahas tentang layout. Layout itu tata letak, cara menyusunnya, bagaimana supaya bisa enak dilihat, bagaimana margin yang tepat, biar sehingga membentuk sebuah susunan yang artistik. Kalau di sini ini layout. Tujuannya ini layout agar semua letak elemen gambar dan teks agar menjadi komunikatif, supaya bisa memudahkan pembaca menerima informasi yang disajikan. Jadi kayak dikelompokkan begitu, biar rapih juga. Next, kemudian secara garis besar ekspektasiku terhadap ini School of Design. Jadi ku bagi menjadi 4 bagian. Pertama ada intro tadi, kita ini lagi intro Miki, sementara proses intro. Kemudian dari ketiga materi yang akan ke depan kita bahas itu masuk di literatur, literate. Kemudian setelah literate materi, setelah sudah aku sampaikan itu ketiga materinya, nanti kita akan develop, kita ulik-ulik beberapa desain yang kiranya bisa dicari di mana miss-nya, kekurangannya, supaya sebagai bahan evaluasi. Karena kan kalau misalnya tahu Miki sesuatu yang salah, berarti bisa Miki lakukan yang benar, karena dia tahu yang salah aja. Kemudian di tahap keempat nanti di sesi kedua
kita akan make sama-sama, bikin sama-sama desainnya. Oke. Untuk kali ini kita akan masuk ke literasi desain. Sebenarnya Muka tadi jelaskan kian aku ya CV-ku, tapi tak kalah sudah tadi muncul di awal. Jadi makasih ya teman-teman untuk materi kali ini. Salam kenal semuanya. Habis ini kita akan masuk di materi tentang apa tadi? Ya, color. Oke, ini Bu moderator di break dulu. Nah, ini materiku, aku pisah-pisah ke slide-nya. Mau langsung dilanjut aja itu. Iya Kak, silakan dilanjut saja Kak. Lanjut saja. Oke, tidak ada kayak summary-nya, kesimpulan setiap slide-nya gitu. Dadah. Langsung saja, Dik. Iya Kak, silakan bisa dilanjut saja Kak. Oke. Jadi kita bakal masuk ke materi pertama, yaitu color. Oke. Oke teman-teman, ini materi pertama yang saya bawakan di School of Design tentang warna. Jadi kedepannya untuk materi ini kita akan kenalan sedikit tentang warna, kenapa warna itu penting, dan sedikit teknik cara memilih warna, paduan warna yang tepat supaya desain itu bisa menjadi kontras agar lebih enak dilihat. Karena kan bisa dibilang salah satu masalah terbesar untuk mendesain itu pemilihan warnanya. Biasa pusing mau pilih warna apa. Nah di sini sebentar ada tekniknya, ada beberapa teknik supaya bisa ada paduan warna yang cocok gitu. Oke. Pertama, kenapa sih warna? Kenapa harus tahu warna? Menurut fungsi alat indera manusia, warna adalah yang paling berpengaruh, diikuti oleh bentuk, simbol dan kata atau ucapan. Jadi menurut Inrata ini warna yang paling berpengaruh kalau di desain itu yang paling dominan bentuk imutnya itu sebenarnya warna sih. Yang paling kasih bikin kentara desainnya bagus atau tidak itu pemilihan warnanya. Kalau saya menurut opini pribadi. Jadi pemilihan warna itu sangat penting. Apalagi di desain. Kayaknya jangan dijelaskan apa definisinya warna karena tak semua jadi warna. Pertanyaannya adalah bagaimana cara memilih warna yang tepat? Sebelum itu, mari berkenalan dulu dengan hue, shade, tint, sama tone. Jadi guys, teman-teman, ini namanya color wheel. Color wheel itu sebuah teknik kalau mungkin cari beberapa warna. Jadi sebenarnya ini color wheel dari 3 warna dasar, merah, biru, sama kuning. Kemudian berkembang diambil, dicampur-campur, merah tambah kuning jadi hijau, merah tambah kuning jadi apa? Merah tambah kuning jadi orange, kuning tambah biru jadi hijau, ya kayak begitu. Itu bagaimana color wheel ini bisa terbentuk. Kemudian apa tadi yang pertama? Hue. Apa itu hue? Jadi hue itu semua warna yang tersedia, kayak merah, pokoknya warna-warna dasar itu hue. Yang belum dicampur apapun, belum dikasih terang, belum dikasih gelap, hue itu namanya. Kemudian ada tadi shade. Shade itu kalau ditambahin hitam. Jadi itu warna dasar tadi itu menjadi semakin gelap Kalau misalnya ada yang pernah mengecat rumah itu, misalnya beli warna merah, terus beli juga cat hitam, baru dicampur merah sama hitam, bakalan jadi marun itu shade, tambahan hitam. Kemudian tint itu sama shade tapi tambahan putih. Fungsinya itu biar supaya lebih terang warna.
Jadi kalau itu tadi, kalau analogi cat rumah lagi, saya beli warna biru, tambah lagi cat warna putih, dicampur jadi biru terang, kayak begitu. Kemudian tone sama Ji, tapi ini tambahannya warna abu-abu. Jadi semua warna yang terbentuk itu gelap terangnya dari sini, hue, shade, sama tint, sama tone. Ya kalau masih bingung, kayaknya bingung sih kalau jelasin begitu. Yuk kita ke Photoshop saja guys. Mana? Buka dulu Photoshop. Tunggu sebentar dulu nah teman-teman. Halo, sudah lihat jendela Photoshopku? Iya, sudah terlihat, Kak. Oke. Jadi ini jendela Photoshop. Ini saya bikin dulu rectangle. Rectangle itu ini di bagian shape, baru di sini. Guys, in this shift, baru matikan stroke-nya, isi fill. Nah, maka ubah key warnanya untuk jelaskan key bagaimana tuh hue, tint, shade, sama tone bekerja. Jadi misalnya ini, aku klik 2 kali buat kasih muncul key color picker-nya. Color picker itu pilihan-pilihan warnanya. Jadi tuh guys, ini kan warna solid, ini hue. Semua ini yang kalau aku geser ini hue ini. Hue. Mau pilih warna apa bagus ini teman-teman? Bebas Madi. Ini biru. Ini biru aja. Nah, ini anunya apa namanya? Pickernya ini. Kalau ke samping kiri artinya ditambah putih, berarti itu tint. Berubah gitu. Saya kayak tambah terang ki. Tint ini guys, kalau digeser ke kiri kini anunya. Pickernya. Shade tadi tambahan black toh, tambahan gelap. Itu digeser ke bawah. Jadi dari warna solid, dari warna hue itu menjadi gelap ki. Jadi terbentuk nih biru tua. Terus tone itu kalau digeser begini, melintang begini, jadi tambah abu-abu. Jadi pertemuan garis merah, garis pertemuan antara putih dan hitam itu abu-abu. Jadi guys itu hue, tint, shade, dan tone. Tuh. Nah, terus kita masuk nih ke cara memilih paduan warna yang baik. Jadi ada ini, kita pakai beberapa teori color wheel. Jadi cara pertama itu ada namanya complementary. Complementary itu kita cari dari color wheel ini warna yang berseberangan. Jadi misalnya ini merah, enaknya itu dicampur dipadukan sama warna hijau. Ini kayak mau nanti bikin pelet. Pernah lihat pelet nggak? Yang kayak beberapa itu 4 supaya untuk kalau mendesain itu mami di eyedrop dipilih ya itu kita ini tuh yang tool yang ini guys. Nah terus dulu, skipin dulu. Kita coba ini saya coba mengambil kuning sama ungu. Jadi teknik complementary, bikin rectangle 4.
bagi 4. Cara warnainnya itu klik ke kotak yang mau diwarnain, baru klik 2 kali di layarnya, baru pilih ini dulu warna pertama, ungu, baru ini lagi klik 2 kali, baru kuning. Nah ini dapat 2 ini warnanya, komplementerinya. Sisanya yang ini yang belum ku kasih warna, mau tambahkan key shade untuk yang warna ungu. Jadi klik 2 kali, shade tadi ke bawah, gelap. Oh enggak, kalau ungu ku kasih tint saja, terang. Kalau kuning mau kasih shade. Nah, jadi guys, ini teknik komplementari. Jadi kalau mendesain key poster, baru palette ini dipakai. Saya jamin ini bisa enak dilihat. Kalau warna ini, kira-kira teman-teman ingat warna apa? Brand apa? Kalau ini yang ungu palette warna yang ini, ada yang tahu nggak? Narasi yang punyanya Najwa. Warna ini pakai. Kemudian lanjut nih ke teknik kedua, itu analogus. Analogus itu dari color wheel yang 3 yang baku dekat. Jadi dipilih nih yang mana baku dekat ini di antara 3 ini. Yang mana bagus? Ini kali biru. Jadi tadi analogus ya, ini bikin kotak lagi. Ini merah, maksudnya belum ada warnanya nah guys, belum ditambahkan. Bikin keempat. Baru ini warnain yang sesuai dengan yang nah pilih ini color wheel-nya. Ini dulu pertama. Guys, kliknya kalau mau diwarnain yang di bagian ininya, nah, bukan di bagian tulisannya. Di bagian apa sih namanya ini? Lo ikonnya. Ini terus ini lagi. Terus ini lagi. Yang ini warna ini mau baru ku tambahi shade kali. Enak nih. Jadi ini guys, paduan warna yang menurutku oke. Kemudian teknik ketiga ada namanya triadic. Triadic itu ini segitiga. Maaf. Nih, kita pilih yang ketemu titik ujungnya dari segitiga ini. Jadi dipilih yang mana. Jadi caranya sama tadi. Kita memiliki rectangle-nya. Baru diwarnain nih. Kayaknya karena banyak warna dasarnya ini, jadi aku tambah palette-nya. Kasih warna
tambah shade. Ini masih warna. Tambahin. Nah. Ya, kayaknya itu cara memilih warna yang tepat. Teknik pertama. Ada lagi teknik kedua. Dari foto diambil. Jadi peletnya itu desain nanti yang kita buat berdasar, kalau misalnya mungkin kasih masuk foto pendukungnya, dari situ diambil sumber warnanya. Jadi misalnya sini punya kak gambar foto alam, ini gambar laut, sumber fotonya dari unsplash.com. Kalau teman-teman tahu itu unsplash.com, situs penyedia foto dengan license yang bisa kita pakai, biar komersial bisa kita pakai karena open source tapi etikanya harus dimention itu anunya pemilik fotonya kalau dipakai komersial. Tapi dia kreatif, apa sih namanya itu yang CC, Creative Commons, iya Creative Commons. License ini foto Creative Commons, jadi bisa dipergunakan bebas. Tadi, jadi mau bikin palette dari foto alam itu. Jadi ini caranya itu, cari dulu dari fotonya yang mana yang paling gelap. Kalau dari ini kayaknya paling gelap di sini. Kemudian yang lebih terang sedikit bagian sini. Kemudian yang lebih terang lagi ini. Di sini lagi warna lain. Ya. Kemudian ini lagi. Jadi deh paletnya. Tuh. Ini foto kedua lagi ada di bawah. Gambar senja. Kayak gitu tadi. Kalau mau duplikat ini bentuk tindis alternatif, baru klik, baru drag ke bawah. Begitu 4 kali. 4 lah. 5 lah. Baru cari yang paling gelap. Lebih terang dikit. Terus yang lebih terang lagi. Terus yang terang. Terus ini guys. Ini palette dari foto ini. Dari foto senja ini. Kemudian ada alternatif kalau nggak mau repot-repot. Itu pakai situs penyedia web. Yang pertama ada namanya colors.co. Jadi guys, kelihatan nggak ini? Iya Kak, kelihatan Kak. Di web, tampilan web, bukan di Photoshop. Belum kelihatan, Kak. Oh, belum kelihatan. Tunggu ya. Ya. Udah kelihatan belum? Sudah terlihat, Kak. Ya, ini colors.co. Jadi sini bisa langsung generate otomatis kalau mau pilih warna yang bagus. Kayak ini. Langsung ada. Jadi tidak perlu repot-repot itu pakai color wheel. Terus banyak ada pilihannya yang warna yang lagi ngetrend ini, explore trending palette. Nih guys, jadi tinggal dipilih mami. Misalnya ini mau diambil, tinggal ini di copy hexnya ke Photoshop yang ini, diklik kita, baru masukin lagi di Photoshop. Misalnya mungkin ambil kita di warnanya. Tadi kan ada kode hex di copy dari colors.co.
Jadi itu hexnya, kode hex warnanya kita copy ke sini, ke color picker yang ini, yang ada pagar pertamanya. Kontrol hapus, baru paste kita di warna. Nah, jadi ini warna tadi yang tercopy dari sini. Nih, coba ambil kuningnya ini. Situ FFB703 copy. Masih masuk coba. Ini. Jadi langsung ini enak. Nah, itu cara enaknya. Ada lagi satu cara yang lebih paling enak dan sering kulakukan, yaitu webnya ini. Ini, fansnyder.com.colors. Jadi ini Fansnyder, guys, role modelku kalau mendesain. Sekedar introduce saja, ini yang desain di Spotify, orang Jerman. Terus bikin di personal webnya, color claim. Jadi orang kalau kebingungan mencari warna yang kontras, tinggal ini Mamina lihat, tinggal ini kode ini Mamina copy atau screenshot ke layarnya atau baru di iDrop nih. Ini guys, ini paling suka Kak pakai ini karena tinggal ini Mami dipilih. Terus ya pokoknya ini. Mau lihat nggak personal webnya ini Fansnyder? Ini guys. Wow. Nih, yang brand guidance-nya NASA kemarin dia desain juga. Yang ini. Logonya, super grafiknya. Nih, dia yang desain user interface-nya Spotify. Gila nggak sih ini orang? Anjir, keren nggak teman-teman? Nggak pernah Kak berhenti takjub kalau kulihat kini personal webnya Fansnyder. Dia desain juga webnya Wacom. Aduh. Oke, back to the topic. Ya, kita tes dulu teman-teman ya. Ini kalau dari poster ini kira-kira teknik apa yang dia pakai buat ini? Ada nggak yang mau jawab? Teman-teman ada yang bisa jawab nggak ini? Untuk bikin warnanya ini teknik apa yang dia pakai kira-kira? Ting dong. Jadi ini guys kayak complementary ki. Jadi itu yang warna yang berseberangannya itu ini ji, ungu sama kuning. Terus ungunya itu dia tambahin ki tint sebagai apa istilahnya? Apa namanya lupa. Ya itu pokoknya. Kayaknya itu saja deh teman-teman. Buat buat materi tentang color, kayaknya itu aja. Makasih teman-teman. Ada yang mau bertanya dulu tentang color? Atau ada enggak? Atau ada penjelasanku yang kurang jelas gitu? Ada yang mau ditanyain?
Ya, mungkin saya persilakan kepada teman-teman peserta apabila ada yang ingin bertanya mengenai materi dari kakak yang mengenai color. Saya persilakan. Tapi Kak, Ya, silakan, Dek. eh, terima kasih eh, terima kasih pertanyaan. Perkenalkan saya Herionas. Ini 520 111 018. Nah, jadi saya mau bertanya Kak yang mengenai yang di color wheel Kak, yang ada teknik yang triangle itu Kak, itu ditentukankah yang eh, sudut segitiganya itu Kak yang di Photoshop? Sekian Kak, terima kasih. Ya, mungkin saya persilakan kepada Kak Fatur, Pak. Oh ya, jadi tuh segitiganya, segitiga sejajar, segitiga biasa Ji. Ya begitu guys. Karena ada juga segitiga itu yang kayak lancip gitu, triadic complementary namanya. Cuman tadi yang kubahas itu Ji, triadic sebenarnya banyak iya dari color rule itu. Cuman itu kayaknya kalau 3 oke Mila bisa mungkin mendesain lah kalau di top itu 3. Untuk pengembangannya itu masih banyak. Karena dari term of reference-nya ini School of Design juga yang dasar dulu mau kujelasin, kayaknya itu saja dulu kurasa ya. Jadi jawabannya yang dipakai itu yang untuk teknik triadic segitiga sejajar. Ya, gitu guys. Gitu Herionas. Baik Kak, terima kasih banyak Kak. Ya, Ya. ada lagi teman-teman. Ya, saya persilakan kepada teman-teman peserta, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Tapi bisa saya yang bertanya? Ya, silakan, Pak. Jadi semua bertanya kan, alhamdulillah pengalaman saya dalam mendesain itu sudah beberapa tahun, tapi banyak yang mengomentari desain saya, katanya warnamu ini kurang bagus, pemilihan warnamu ini tidak sama, jadi bagusnya dalam satu pamflet sertifikat atau pamflet poster, bagusnya kita ambil beberapa warna agar poster kita ini terlihat menarik. Mungkin itu. Maaf, bisa diulang pertanyaannya? Kurang kutangkap Ki. Bro Tahlil. Jadi pertanyaannya Fatur, kira-kira berapa warna yang bagus kita pakai untuk mendesain agar desain itu bagus? Oh iya. Berapa warna? Sebenarnya kalau bertanya berapa warna yang mau kita pakai itu tergantung mood dari desain tak ya, vibes apa yang kita munculkan. Karena kalau yang desain yang playful itu pasti pakai banyak warna. Tapi kalau desain-desain yang biasa yang sertifikat berarti serius ya, serius profesional. Kalau biasa yang kayak begitu, yang classy begitu, biasanya aku pakai 4 Ji. 4. Itu pun warna-warna warna-warna yang tidak terlalu mentereng, maksudnya sedikit Ji warna kalau aku pakai kalau itu pribadi. Ya, at least yang paling tidak itu kentara kontrasnya. Kalau masalah warna itu tadi. Jadi makanya yang paling aman itu kalau saya itu yang dari webnya Van Schneider kalau mau cari warna, karena bisa langsung dilihat yang mana kontrasin warnanya. Ya sih memang agak-agak tricky memang ya kalau mendesain, pilih warna dalam mendesain. Iya, itu guys. Itu saja. Bagaimana? Oke, terima kasih penjelasannya Fatur. Ya.
Baik, mungkin kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin saya persilakan kepada Kak Fatur untuk melanjutkan materinya, Kak. Oke, sekian tentang warna. Kita bakal lanjut ke materi kedua, yaitu tentang tipografi. Oke, teman-teman. Jadi materi kedua ini, pada sesi pertama, kita akan bahas tentang dasar-dasar tipografi. Jadi, apa itu tipografi? Secara definitif, tipografi adalah teknik menata huruf dengan pengaturan dan penyebaran pada ruang tertentu untuk menciptakan kesan tertentu guna mencapai kenyamanan membaca. Jadi tujuannya itu untuk bikin kesan berarti perasaan yang kita tangkap dari kalau baca sebuah jenis tulisan, dan bagaimana Ki bisa nyaman Ki baca semua dari desain tersebut. Nah, kemudian yang kedua kita akan membahas tentang cara memilih font yang tepat. Jadi secara psikologis, secara alamiah, tipografi yang kita pilih akan mengkomunikasikan suatu pesan tertentu yang akan menimbulkan suatu kesan emosi tertentu kepada audiens atau pembaca yang membacanya. Kayak ini font playful, jadi kesannya kayak ceria. Ini font serif, jadi kesannya kayak berkelas begitu. Jadi caranya itu ditentukan Ki audiensnya, kepada siapa kini orang yang mau lihat kini desain tak. Itu caranya untuk pilih font yang tepat. Jadi ditentukan ke siapa. Jadi misalnya mungkin audiens itu misalnya ini. Ini ditentukan ke siapa. Apa ketertarikannya, berapa umurnya, anak mana, organisasi apa, untuk apa, pekerjaannya apa. Intinya targeting audience untuk kepada siapa ini desain tak. Nah, ini contohnya kalau untuk kantor pengacara. Pengacara itu kan dia profesional Ki. Ya ini audiensnya pengacara, jadi pilih font yang membuat kesan serius dan profesional. Biasanya yang untuk timbul kesan kayak begini tuh yang font-font serif yang ada ekornya kayak begini. Bentar dijelasin. Ini kalau misalnya untuk TK, jadi pilih font yang ceria, menyenangkan. Ini audiensnya kalau begini ya anak-anak. Untuk anak-anak, jadi pilih font yang begini. Ini ada kulit, aku ambil namanya infografis tentang bagaimana psikologi sebuah font. Ini kan ada 5 jenis font di sini. Serif, sans serif, modern, display. Jelasin 3G. Serif, sans serif, sama script. Langsung masuk saja ke jenis-jenis font. Ini 3. Ada serif, ada sans serif, sama script. Ini pertama serif. Ini karakteristik dari serif itu ada kayak garis kecil di sudut akhirnya begitu, kayak ini aku bilang tadi ada ekornya. Nih, gitu guys. Kalau dari sejarahnya, serif diambil dari bahasa Belanda, script yang berarti goresan atau pena. Jadi zaman dulu itu orang kalau menulis Ki kan pakai kuas-kuas. Jadi kalau misalnya nulis huruf ada kayak lebihnya itu hurufnya menulis.
jadi ekor. Sekarang kan pulpen itu bukan orang menulis huruf itu tidak pakai kuas Mi, jadi pakai pulpen Mi. Tapi ciri khas dari karakteristik serif itu tetap dipertahankan sekarang. Tujuannya sebagai dekorasi. Aja baru, ya kesan yang ditimbulkan dari serif itu profesional dan formal gitu. Teman-teman ada nggak satu orang, dua orang kah yang mau sharing apa font serif favoritnya? Tahlil mungkin apa yang selalu dipakai kita kalau serif? Yang kayak Times New Roman apa? Mungkin itu Times New Roman karena familiar sekali. Ya. Oke, ada lagi nggak yang tahu satu font serif teman-teman yang lain? Oh, kalau saya ada ini kemarin baru-baru kerja tugas kampusku, dia ada satu font serif ku suka sekali. Gimana guys, kasih lihat. Share screen di, share screen. Yes, bentar aja. Dia sudah kelihatan, Kak. Oh ya, jadi ini font namanya ITC Cheltenham, yang itu yang tulisan musikologi. Ini disuruh ada tugasku bikin majalah baru. Di sini tahu kenapa rata-rata font serif semua aku pakai. Nih, untuk headlines-nya, untuk judul-judulnya. Ya, jadi itu font favorit serifku, ITC Cheltenham namanya. Lanjut, Midi. Kemudian next materi. Masuk ke sans serif. Jadi sans serif, tadi serif, sekarang sans serif. Jadi sans itu artinya tanpa, bahasa Prancis. Jadi kalau sans serif berarti tanpa serif. Jadi maksudnya itu sans serif itu tidak ada ekor-ekornya. Jadi begini, polos. Jadi kesan yang ditimbulkan dari serif ini simple, murni, efisien, modern. Ya ini kalau font sekarang itu rata-rata serif, apalagi ini banyak perusahaan-perusahaan yang logo itu sekarang bertransformasi nih, terbanyak yang dari logo yang ilustrasi, nah ubah menjadi logo font, kayak font base kayak begini, yang pakai sans serif, ini Netflix, Spotify, Google, Gojek, ya guys, jadi itu. Aduh. Mention your favorite sans serif font. Ada enggak teman-teman? Kalau saya font favoritku Open Sans, apalagi General Sans, sama Roboto, Plato, Oswald. Nah itu font-font sans serif favoritku. Yang font-font yang menurutku tidak pernah salah kalau dipakai. Itu ngasing nih. Kemudian kita masuk ke, oh ada mau sharing fontnya, font andalannya. Oh enggak, dulu itu awal-awal aku merasa mendesain 2018 suka pakai font Monsterat. Sorry, Anana cerita karena
Montserrat 2019. Nggak tahu Bali sih Kak, kalau ada orang pakai Montserrat. Nggak tahu kayak norak nih kuliah, padahal dulu selalu aku pakai. 2019 itu pakai Kak Poppins. Iya, Poppins. 2020 Robotalk. Ya sampai sekarang nih Robotalk terus nih. Itu guys, sans serif. Mantap. Baru jenis font ketiga script. Jadi yang menyerupai tulisan bersambung, tulisan indah gitu. Ini Pacifico juga termasuk. Jadi font yang satu ini menggambarkan sesuatu yang elegan, natural, personal gitu, hal-hal yang cantik-cantik. Jadi ada beberapa trik kalau mau pakainya ini, pakai jenis font script karena banyak sekali Ki lakukannya. Jadi penggunanya cukup terbatas Ki. Jadi ada beberapa penaturan sih kayak aturan supaya mau bagus kalau mau pakai script. Kayak kalau mau pakai font script itu usahakan yang singkat mau kalimatnya, jangan kalimat panjang begini karena tidak bakalan terbaca. Susah kita terbaca kalau pakai font script baru tulisan panjang gitu. Untuk artikel nggak cocok. Nah ini nggak boleh pakai huruf kapital semua kalau font script karena yuk lihat sendiri Mila bagaimana bentuknya kalau font script dipakaikan kapital semua. Yang cocoknya itu kalau huruf font script yang kayak begini, ada kapital pertama baru huruf kecil. Mention your favorite script font. Kalau saya itu script Holimon. Ada tahu Holimon? Sama apa dia? Iya itu Holimon. Itu di font script ku tahu. Ku suka. Selebihnya nggak tahu Pak iya. Di ini guys. Jadi dari penjelasannya barusan tadi, menurutku bisa lah tahu bagaimana perbedaannya antara ketiga jenis font ini. Ini yang paling kiri, apa ini kira-kira teman-teman? Buat siapa yang namanya? Ya ini. Kalau di tengah ini kira-kira apa? Kalau ini kira-kira apa? Udah ketebak nggak? Jadi, gimana kah? Jadi guys, sekian penjelasan tentang tipografi. Mungkin kita bakalan lanjut ke materi selanjutnya. Oke, layout. Oke, kita masuk ke materi terakhir pada sesi pertama kali ini, yaitu dasar-dasar layouting atau dasar-dasar tata letak. Jadi, layout adalah penyusunan dari elemen-elemen desain yang berhubungan ke dalam sebuah bidang, sehingga membentuk susunan artistik. Hal ini bisa juga disebut manajemen bentuk dan bidang.
hal-hal yang perlu kalian perhatikan untuk di layouting itu ada 6. Pertama ada namanya negative space. Jadi negative space itu biasa juga disebut white space. Adalah area yang pada desain yang tidak diisi sama elemen desain lainnya, jadi kayak kosong gitu ya. Jadi kalau di slide ini negative space-nya itu ini yang warna merah. Tujuannya apa? Untuk memisah-misahkan bagian-bagian pada desain. Jadi bisa recognize yang mana foto, yang mana headline, yang mana sub headline, yang mana body text-nya. Terus juga bisa bikin desain lebih bernafas begitu ya. Jadi kayak tidak sesak sekali dilihat. Ada contohku desain yang tidak bisa bernafas. Tunggu nah. Nah, jadi guys ini, lihat nggak? Ini ku maksud desain yang tidak bisa bernafas. Atau teman-teman yang kayak tidak jelas di mana garis pinggirnya, terus ramai sekali. Artinya lack of negative space, kekurangan negative space gini desainernya. Nah, toh itu negative space. Kita lanjut. Ada namanya proximity. Ini yang perlu diperhatikan kedua setelah negative space. Jadi proximity itu adalah pengelompokan elemen desain yang mempunyai kedekatan informasi tertentu. Jadi kalau desain-desain yang tidak ada hubungannya, jangan mikir kasih baku dekat Contohnya kayak icon-icon sosial media harus ditaruh dikelompokkan khusus di bawah gitu ya. Atau untuk lebih jelasnya ini, saya ini masih jadi desain tampilan website gini. Jadi dalam sini itu aspek proximity-nya itu jelas Jadi ini ada headline, di sini ada body text-nya, di sini ada ilustrasi pendukungnya, di sini kelompokkan navbarnya, di sini ada call to action-nya, di sini ada social media link-nya. Jadi kayak semua unsur-unsur yang apa sih bahasanya? Kayak dekat intinya maksudnya dari kenapa ada itu dikasih dekat dan dikasih jadi kelompok Ya begitulah. Sorry kalau kurang jelas. Ini lagi contohnya kalau misalnya poster. Itu posternya anak Komako UGM ini. Jadi jelas apa-apa semua maksudnya. Dan negatif space-nya juga oke. Di ini. Itu maksudku. Ya jelas di atas itu tahu bahwa ini yang selenggarakan ke acaranya. Nah itu yang paling besar heading-nya, judulnya. Di tahu bilang ini nama acaranya. Itu di bawahnya ada tema acara, jadi orang awam pun bisa langsung definisikan ini poster. Nah tahu apa pesan maksud dari poster ini. Nah itu maksudku proximity. Kasih pengelompokan intinya. Ya. Oh ini ada juga menarik yang di posternya. Lihat nggak ini ada tulisan kuota terbatas. Itu namanya teknik scarcity kalau di dunia marketing. Jadi kayak dikasih tahu orang bilang sisa sedikit kuota terbatas jadi berbondong-bondong orang mau ikut. Itu out of topic, but ya oke lah. Intinya ini proximity. Kemudian yang nomor 3 yang perlu kita perhatikan dalam layout adalah ini, repetition. Repetition itu untuk ini yang paling fundamentalnya ini semua. Bukan yang paling sih maksudku.
penting ini repetition, karena hal yang berulang yang kita lakukan secara konsisten dalam mendesain, kayak warna, jenis ilustrasinya, nah kayak beginilah contohnya. Nah, jadi repetition itu dapat dilihat dalam hal-hal banyak aspek, kayak palette warna yang digunakan secara terus-menerus, atau jenis teknik ilustrasi yang konsisten. Tadi aku bilang. Jadi ini membantu desain kita memiliki tema berkelanjutan atau tampilan dan nuansanya. Nah, jadi kalau ini dia repetitionnya, penekanannya ke palette warnanya. Jadi semua postingan Instagram dari ini @komako_ugm dia pakai palette warna ini terus Ki, konsisten. Kalau kulihat sepanjang prodi kepengurusannya Ki pakai ini terus. Kemudian ini kalau warna. Nah, ini kalau @live@gojek. Contohnya repetition dari akun @live@gojek. Jika dilihat mereka ini tidak terlalu, nah tentu kan si palette warna tertentunya karena beda-beda terus di warnanya. Tapi yang dia tekankan itu pemilihan fontnya yang itu terus dan karakteristik ilustrasinya. Jadi sometimes bisa lihat Ki, sebuah desain dengan font yang serupa dan ilustrasi yang serupa dengan ini di jalan, bisa kita langsung tahu. Meskipun tidak ada logonya Gojek, bisa kita langsung tahu bahwa ini desainnya Gojek. Karena ini terus Ki yang bikin. Itu gunanya repetition. Jadi intinya repetition itu adalah elemen desain yang digunakan secara menerus. Itu intinya. Keywordnya repetition itu konsistensi. Yang akan menjadi sebuah identitas khusus bagi sebuah brand. Nah, itu repetition. Ini kayak ini di atas. Bisa jadi repetition juga ini. Untuk materi repetition. Ternyata yang ini aku pakai ini lagi. Yoi. Nah, kemudian yang keempat. Kontras. Jadi kontras itu kalau di foto adalah perbedaan luminasi atau warna yang dapat menimbulkan suatu objek dapat dibedakan. Ya itu. Artinya bagaimana Ki supaya background dan foreground-nya bisa tampak jelas. Itu namanya kontras. Yang paling aman itu kasih hantam warna putih background, hitam jadi foreground tulisannya, atau warna hitam background-nya, objeknya putih. Itu permainan warna, kontras. Jadi ini kontras disebut sebagai jembatan penghubung antara elemen di setiap desain. Secara sederhananya, background dan warna dari desainmu mesti beda agar desain bisa melahirkan sebuah harmoni. Itu guys. Tapi kalau di desain grafis itu kontras tidak melulu tentang warna sih. Banyak juga yang bisa menjadi pembahasannya kontras. Kayak ukuran, bentuknya, warna sering kali dibahas, fontnya. Jadi yang paling basic itu biasa ukurannya. Kalau di desain itu yang biasa semakin besar Ki objeknya, semakin penting itu pesannya. Itu idealnya begitu. Kalau bentuk, iya font kayak kalau di artikel tulisan biasa judulnya tuh yang paling besar, kemudian penjelasan di bawah agak besar sedikit, terus isi kontennya nih sebagai daya tariknya itu kenapa ukurannya. Kemudian alignment itu cara mengatur elemen-elemen pada desain agar rapi, seimbang dan selaras. Nah ini guys pengaturan. Nih kalau di Photoshop itu ada ruler biar rapi Ki. Kalau kayak ini yang sebelah kanan yang gambar X itu kan dia tidak napatuhi gitu garis-garisnya, garis-garis yang sudah dibikin menjadi alignment. Jadi agak dilihat agak rancu nih. Kurang Ki negatif space-nya yang di sini. Nah, itu fungsinya ini alignment diatur Ki supaya selaras. Nah, jadi langsung nih contohnya begini. Praktik. Jadi coba-coba mau Kak bikin web sederhana pakai grid ini. Ini ada garis kuning, ini ada garis merah. Garis merah ini maksudnya garis tengah. Ini garis balance antara kiri sama kanan. Ini garis kuning ku bikin supaya margin atas bawah kiri kanan.
Pertama, aku tambahkan ilustrasi di grid kanannya. Baru judul websitenya. Aku namakan Socioyo. Apa? Socioyo. Socioyo. Nah, baru penjelasannya subheading. Socioyo adalah platform bla 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 bla. Baru ini nih isi penjelasannya. Tambahkan CTA. Baru kubah warna backgroundnya dan jadi deh rapi. Rapi itu teman-teman. Yang terakhir intinya yang inti beda. Ya ini terakhir. Yang paling perlu diperhatikan dalam sebuah desain focal point. Dan ada materi khususnya sih ini, panjang kalau dibahas ini focal point. Intinya sebuah titik yang kayak menjadi hook daya tarik dalam sebuah desain yang orang lihat pertama itu dan bisa supaya bisa kita baca semua isinya itu di sentak. Jadi kayak begini. Websitenya Apple. Ini daya tariknya itu gambar HP-nya. Jadi secara tidak langsung ki baca juga, langsung ki arah mata tak ke itu blast fast face. Jadi kayak terperangkap ki begitu baca ki semua isi tulisan yang ada ininya. Itu guys, itu pokoknya. Jadi mungkin cukup sekian dan terima kasih materi kali ini pada sesi pertama. Oke teman-teman, saya serahkan lagi ke Ibu Moderator. Baik, terima kasih untuk materinya, Kak. Saya persilakan kepada teman-teman peserta apabila ada yang ingin bertanya. Ada pertanyaan tidak teman-teman? Tentang tipografi juga boleh. Tapi Kak izin bertanya. Iya, saya persilakan, Awu. Tapi Kak tadi ada yang di slide-nya Kakak itu desain yang bisa bernafas. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana cara kita untuk membuat desain yang tetapi tetap bisa bernafas, Kak. Terima kasih, Kak. Maksudnya desainnya full. Kayak ini Aulia ya yang bertanya ya? Iya, Kak. Oh iya, kalau menurutku negatif space itu masalah untuk memisahkan isi kontennya, isi pesannya di dalam poster itu. Jadi tidak harus dibilang di kiri harus negatif, di kanan, atas, bawah. Tidak apa-apa, Ji. Bisa juga rapat gitu, yang saya ada objek di kiri, rapat ke kiri. Yang penting intinya lebih ke gimana ya? Intinya maksudnya tunggu. Wait. Kurang ngerti Kak pertanyaannya. Bagaimana bikin desain yang full tapi tetap bernafas? Begitu. Tapi iya, Kak. Nggak apa-apa sih full, karena ada juga background biasa yang ada teksturnya. Begitu kapan maksudnya? Artinya kan kalau full itu biasa kalau banyak sekali pesan-pesan, banyak sekali informasinya dalam satu poster yang begitu biasa kekurangan negatif space. Ya. Itu jawaban dari saya. Baik, saya
Baik, saya persilakan kepada teman-teman peserta yang ingin bertanya lagi. Tabe Kak, izin bertanya. Iya. Jadi Kak, semisalnya ada poster edukasi yang banyak kata-katanya, itu bagusnya pakai font apa biar tetap menarik dan gampang dibaca Kak? Poster edukasi, kalau edukasi itu pakai edukasi untuk anak-anak atau edukasi untuk anak mahasiswa atau edukasi untuk siapa begitu? Audiensnya siapa? Edukasi di Instagram BEM Kak yang bisa dilihat segala usia Kak. Untuk yang di BEM-nya FK Unibos, iya kalau saya saranku font tetapkan nih satu font sans serif mau saya, tapi itu terus pakai supaya bisa kita terbentuk brandingannya itu Instagramnya FK Unibos. Itu opini Ji, pribadi saran Ji. Ya, terus ya. Masih ada waktu ya, sisa berapa menit ini Bu moderator untuk sesi pertama? Tapi Kak, masih kurang lebih 15 menit lagi Kak. Ya. Gimana tadi pertanyaannya ya Umil? Terjawab nih. Iya Kak, terima kasih Kak jawabannya. Ya, jadi sisa waktu ini mungkin maka pakai untuk apalagi agendanya, Bu moderator memang. Setelah ini Kak, ada isoma, kemudian lanjut ke sesi kedua Kak. Ya, kayaknya nggak cukup deh waktunya kalau mau ulik-ulik desain-desain yang ada di sekitar tak. Kayaknya lanjut ke sesi kedua saja. Ya, jadi mungkin cukup sekian dulu. Ya, Tabe Kak, apakah masih bisa bertanya Kak? Ya, masih bisa. Mungkin pertanyaan dari saya Kak, jadi kalau menurut Kakak untuk idealnya itu berapa jenis font yang dipakai dalam satu desain grafis Kak, dan bagaimana kita menentukan misalnya untuk satu desain ini yang cocok antara font serif dan juga sans atau dengan script Kak? Iya, kalau saya bilang paling banyak 3 iya. 3 itu banyak sekali nih. Mengganggu sekali itu kalau lebih dari 3 jenis font. Paling ideal dan yang paling sering kulakukan itu 2. Kupadukan 2, misal yang paling besar itu 1 script, baru di bawah sans gitu. Iya. Biasa juga satu jenis dia, tapi white-nya aku mainkan. Misal di Roboto kan ada Roboto Bold. Baru penjelasan di bawahnya itu isi artikelnya Roboto reguler, baru lebih kecil. Satu jenis G tapi satu jenis font G tapi ada hierarkinya aku bikin. Begitu kali. Kayak ini yang mungkin cukup sekian dan terima kasih. Ini kan serif. Ya kayak begitu. Dan enak-enak di kuliah, kurasa kuliah. Intinya 2. Paling banyak 3. Kalau lebih dari 3 itu jelek. Baik Kak, terima kasih untuk jawabannya Kak. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita mungkin masuk ke isoma terlebih dahulu Kak sebelum masuk ke sesi kedua. Baik, terima kasih Bu Moderator. Baik, nantinya untuk sesi kedua masuk pada pukul 12.55. Terima kasih. Untuk teman-teman peserta mungkin
jangan lupa diisi untuk absensinya.